Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami memerlukan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bersujud di hadapan Engkau. Kami mau datang berdoa di hadapan Engkau Tuhan. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun Tuhan, karena Engkau yang pasti menolong kami. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami akan belajar firman Tuhan dan juga akan berdoa syafaat. Tuhan tolong acara ini berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan jamah pribadi lepas pribadi kami yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti siaran melalui live streaming, semua Tuhan kami serahkan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memulaikan acara. Tetaplah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat sore buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Dalam acara Tetaplah Berdoa, saya rindu ada waktu saudara pakai untuk berdoa juga. Puji Tuhan. Saya ingin kita belajar firman Tuhan beberapa ayat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ada 1-2 ayat yang ingin saya bagikan. Bagaimana pengharapan kita tidak mengecewakan, pengharapan kita pasti membawa kita pada surga yang mulia. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat 10. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Puji Tuhan, di sini diartikan anak domba itu Yesus Kristus. Artinya dia telah mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus saya dan saudara dari maut. Dosa-dosa yang kita lakukan, Yesus gantikan itu semua untuk kita bisa mewarisi kerajaan Allah. Dan suatu ketika seluruh umat manusia yang melakukan kehendak Tuhan akan dikumpulkan. Nah saudara, berarti tidak sia-sia kita berdoa juga buat umat manusia yang ada di belahan dunia manapun. Kalaupun kita ada di Indonesia, sebagian besar yang mengikuti acara ini dan beberapa teman yang ikut dari luar negeri. Tetapi ingatlah saudara, ketika saudara dan saya berdoa buat banyak orang dengan segala macam suku bangsa, bahasa yang berbeda, kita tidak tahu doa kita bermanfaat sejauh mana. Tetapi kita tahu itu dialamatkan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan menolong. Kita tidak tahu sejauh mana, tapi nanti di sorga kita akan lihat hasil-hasil doa kita tidak pernah sia-sia. Ya saudara, dan terbukti itu saudara. Saya pernah berdoa buat angkatan sekolah saya di SMP, di SMA. Itu karena dari kecil SD, SMP, SMA didoakan ya. Alumni-alumni, teman-teman sekolah pendidikan saya. Nah, suatu waktu ternyata ada teman saya SMP yang butuh didoakan dan tidak tahu pada jam-jam 3 seperti ini saya berdoa. Jam 3 subuh Tuhan bangunkan berdoa. Ternyata nggak tahu berdoa buat siapa, tapi penyembahan aja, berdoa buat siapa Tuhan yang membutuhkan. Ternyata mendoakan teman saya atau mendoakan orang lain yang ada di belahan dunia mana yang kita doakan, yang tanpa kita tahu. Dengan kita berbahasa roh, kita juga berdoa dengan nggak tahu siapa Tuhan. Kalau ada yang terancam, ada yang begini, itu dari segala bahasa kita doain, Tuhan akan kumpulkan orang-orang itu. Amin. Haleluya. Jadi kita akan ada pertemuan ya saudara. Nah makanya dikatakan di sini, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, tidak terhitung banyaknya, ya, masuk sorga, memuji Tuhan di hadapan anak domba, di hadapan takhta, memakai jubah putih. Artinya dengan tidak ada suatu cacat celah, karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, artinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang hidup, meninggikan namanya, memuliakan namanya. Jadi sering kau menyanyi, jangan cuma menonton, tapi ikut nyanyi, ikut berdoa, ikut berseru kepada Tuhan. Keselamatan bagi Allah kami duduk di atas takhta dan bagi anak domba, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang kita sembah yaitu Yesus Kristus tidak sia-sia. Yang kita puji, yang kita
agungkan, yang kita adakan doa-doa seperti ini dan kita mengalamatkan doa kita kepada Tuhan Yesus, semua tidak pernah sia-sia. Haleluya. Kerja kita siang malam doa dan bekerja untuk membawa banyak orang pada Tuhan, bukan hanya jadi hamba Tuhan, tapi bekerja sesuai marketplace kita, dan kita jadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita, di rumah tangga kita. Semua itu membawa nama Tuhan dipermuliakan dan upah kita besar di surga. Haleluya. Kita mau dong berkumpul di surga yang mulia. Kenapa saya bawakan ayat ini? Karena hari-hari terakhir ini tidak pernah nyangka ya, kalau pada tahun 2020 dan 2021 banyak kenalan kita, saudara kita dipanggil Tuhan, mau muda, tua, Tuhan izinkan sudah waktunya menghadap Tuhan. Dan kita jangan takut, waktunya Tuhan semua yang terbaik. Yang penting jangan engkau takut mati, tapi takut dosa, takut hidup dalam dosa yang membawa engkau pada kematian kekal. Ya, jangan takut mati, takut Tuhan dan takut akan dosa itu jangan sampai engkau berbuat. Lebih baik engkau tidak berbuat dosa dan engkau lakukan kehendak Tuhan. Terserah Tuhan mau seperti apa, yang penting tetap jaga prokes. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.